Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu judul materi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alam. Di sini pada materi saya, definisi kerusakan lingkungan akibat proses alam itu adalah kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan ini terjadi secara alami tanpa campur tangan ataupun peran manusia. Meskipun kadang manusia pun bisa menjadi pemicu awal terjadi kerusakan lingkungan. Di sini ada pun salah satu contoh kerusakan lingkungan akibat proses alam, yaitu angin puting beliung. Di sini angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Selanjutnya, penyebab adanya angin puting beliung. Yang pertama yaitu angin kencang di musim kemarau terjadi karena panas matahari di wilayah yang relatif terbuka. Yang kedua, pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan konvektif yang cukup tebal pada saat sebelum atau terjadi hujan akan menghasilkan angin downburst. Yang ketiga, turunnya hujan lebat disertai kilat atau petir dengan angin kencang berdurasi singkat. Satu hari sebelumnya, udara pada malam hingga pagi hari bakal terasa panas dan gerah. Yang terakhir atau yang keempat, angin puting beliung dapat diwaspadai sehari sebelumnya, namun tidak ada prediksi yang secara spesifik bakal terjadi angin puting beliung. Adapun fase terjadinya angin puting beliung yaitu yang pertama, fase tumbuh, di mana awan terjadi arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat. Pada saat ini proses terjadinya hujan belum turun karena titik-titik air serta kristal es masih tertahan oleh arus udara yang bergerak naik menuju puncak awan. Selanjutnya ke fase masak atau fase dewasa, di mana fase ini titik-titik air yang tidak lagi tertahan oleh udara akan naik menuju puncak awan hujan, kemudian akan turun dengan menimbulkan gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun. Pada fase ini temperatur massa udara yang turun memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan udara sekelilingnya. Pada arus udara yang naik ataupun turun dapat timbul arus geser yang memutir lalu membentuk pusaran. Arus udara yang berputar semakin lama semakin cepat akan membentuk sebuah siklon yang menjilat bumi atau yang disebut pula dengan angin puting beliung. Angin puting beliung dapat disertai dengan hujan yang deras dan membentuk pusaran air. Selanjutnya, fase punah. Dalam masa punah tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara akan meluas ke seluruh awan. Pada akhirnya proses terjadinya awan mengalami kondensasi akan berhenti dan udara turun melemah sehingga pertumbuhan awan akan berakhir. Inilah
fase terjadinya angin puting beliung. Selanjutnya, dampak yang bisa ditimbulkan dari angin puting beliung yang bersifat merusak seperti kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Yang kedua, dalam kasus puting beliung ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, menimbulkan kerugian material. Yang keempat, merusak kebun-kebun warga. Kelima, menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang berserakan. Keenam, dapat mengganggu jalannya ekonomi. Yang terakhir, dampak buruk dari angin puting beliung dapat meluluhlantahkan tempat dengan area seluas 5 km. Dalam hal ini, rumah serta banyak tanaman akan hancur serta tumbang akibat diterjang oleh angin puting beliung. Bukan hanya itu, namun makhluk hidup juga bisa mati akibat terlempar atau terbentur oleh benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. Selanjutnya, upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan sebelum datangnya angin puting beliung. Yang pertama, dengar dan simaklah siaran radio atau video menyangkut perkiraan terkini cuaca setempat. Kedua, waspadalah terhadap perubahan cuaca. Ketiga, langit gelap sering berawan kehitaman. Keempat, hujan es dengan butiran besar. Yang kelima, awan rendah hitam besar seringkali bergerak berputar. 6, yaitu suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Yang ketujuh, pergilah untuk ke tempat perlindungan atau bukber bila ada angin topan mendekat. Adapun yang terakhir yaitu cara aman terhindar. Yang pertama yaitu mengenali dengan betul tempat Anda tinggal. Yang kedua, lakukan penghijauan. 3, menyerap dan menyimpan air. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi. Dan yang terakhir, keseimbangan lingkungan. Itulah tadi presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.